Kalau saya sendiri suka mendengar suara nangis, merintih gitu tah. Ada yang minta tolong. Teriakan minta tolong, terus teriakan-teriakan perempuan, jerit-jeritan. Berarti memang sosok ini sendiri itu bukan sosok yang mengganggu ya Kak Rudi. Tapi sosok ini ada di sini karena ada tragedi ya Kak Rudi ya. Dia di sini cuma karena tragedi aja, tapi nggak ada unsur apakah dia mengganggu warga sekitar, nggak. Tapi Kak Rudi, ini aku masih penasaran nih. Dia kan tadi sempat bilang kalau dia terpleset karena pengaruh atau karena melihat sosok hitam besar ya. Itu apakah sosok yang tadi kita temuin atau Siapa yang buat kamu kepleset? Boleh saya tahu? Enggak. Kamu takut? Oke, nggak apa-apa. Dia takut, benar-benar takut untuk menyebutkan itu. Dia nggak berani menyebutkan. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Boleh saya tahu? Dia bilang, sebenarnya sosok ini sudah sangat dekat dengan kita. Tapi kita nggak sadar. Di mana? Diduga, sosok laki-laki yang terjatuh dan meninggal di lokasi ini disebabkan oleh gangguan lain yang membuat hilang konsentrasi dan akhirnya meninggal. Rudi menemukan adanya kemungkinan sosok tersebut berada di lantai atas gedung ini, tepat berada di atas kepala Fasya dan Rudi. di lantai atas? Di atas ini. Aduh, oke. Kalau gitu kita mau naik ke atas Kak Rudi. Yuk. Rudi dan Fasya mencoba naik ke lantai atas untuk menemukan sosok yang diduga menjadi penyebab gangguan kepada warga sekitar hingga pernah terjadi kecelakaan di apartemen mangkrak ini. Dia. Hah? Gimana Kak Rudi? Wow. Ini yang terkuat ternyata. Dia bentuknya wujudnya ular. Ular ini besar sekali, Vas. Di sebelah mana Kak Rudi? Ular ini dia berjarak 10 meter dari tempat kita berdiri. Berukuran 10 meter. Jarak dari tempat kita berdiri. Oh, jarak 10 dari meter. tempat berdiri ke tempat ular itu 10 meter. Di situ. Oke. Dia menatap saya tajam. Dia ini marah karena tiba-tiba kita datang ke sini ramai-ramai, bawa banyak lampu, dia merasa sangat terganggu. Oke. Ular ini warnanya putih, seluruh badannya putih, dan matanya itu dia seperti ada merah di ujungnya, titik merah di ujungnya, di tengah-tengahnya maksudnya, di Iya. tengahnya. Dan bentuk kepalanya agak lancip. Sebentar Kak Rudi. Berarti ini bisa kita sebut sosok siluman. Siluman ular. Katanya ada siluman ular katanya. Kamu di mana lihatnya? Di atas sana. Kalau di tempat ini sih kemarin terakhir ada yang ngasih tahu, dia asli sih itu Mas lagi ngelihat ada kayak bayangan putih tapi panjang banget. Tapi tiba-tiba pas ditelusurin nggak ada, hilang, panjang kayak ular. Maaf. Saya datang ke sini bukan mau lawan kamu. Sebelumnya Kak Rudi mungkin bisa ditanya ke sosok itu kenapa dia bisa ada di tempat ini. Tadi Kak Rudi. Maaf, saya bukan bermaksud mengganggu. Tim, hati-hati, awas. Ini
anak buah dia itu matanya ke kita semua. Salah-salah kalau kita lengah, kita pikiran kosong, anak buahnya masuk. Ya, baik. Tim tetap berhati-hati karena memang tempatnya pun banyak sekali lubang, jadi harap berhati-hati semuanya. Oke, lanjut komunikasi sama sosok ini, Kak Rudi. Kenapa dia bisa ada di tempat ini? Kamu sudah lama di sini. Sebelum gedung ini ada, dulu di sini adalah tanah keramat yang mana dia ini adalah penguasa di sini. Dan dia merasa orang-orang di sekitar sini ini kayak nggak punya sopan santun Terhadap sosok ini. Betul. Jadi orang-orang yang buat tempat ini tuh kayak semacam lancang, nggak minta izin, nggak bikin ruatan, nggak ada kulonuwun. Kalau dalam Jawa itu kulonuwun artinya kayak semacam minta izin. Misi ya, iya, permisi. Jadi dia minta sopan santunnya, dia minta syarat-syarat. Syarat seperti apa, Kak Rudi? Boleh saya tahu syarat apa? Dia bilang, kalau kamu tanya syaratnya, itu artinya kamu harus bawa. Kamu harus siapkan malam ini. Oke, jangan tanya. Tapi saya coba nebak-nebak. Potong ayam, potong kambing, potong ayam, potong kambing, pengajian untuk yang dimakamkan di sini, kayak semacam kenduri. Berarti sosok ini yang mengganggu para pekerja di sini, bahkan menyebabkan banyaknya tragedi terjadi di tempat ini, Kak Rudi. Jadi kamu ya yang bikin tragedi di sini. Iya, benar. Dia pelakunya. Dan yang membuat tempat ini akhirnya menjadi terbengkalai pun dia, Kak Rudi. Dia punya energi. Dia itu bisa merubah energi di sekitar tempat dia ini menjadi negatif, menjadi buruk, yang menyebabkan akhirnya ya berimbas sama pembangunan ini. Apartemen ini ya. Iya. Oh, dan ini faktornya semua itu dari karena dia dia. ya. Juga kecelakaan para pekerja itu penyebabnya dia. Dan Kak Rudi juga tadi sempat mention kalau dia mempunyai banyak anak buah di tempat ini. Betul. Dan para anak buahnya juga disuruh untuk mencelakai atau mengganggu para pekerja di sini, Kak Rudi. Semua yang dia nggak suka itu diganggu.